Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau yang masih tidak, nanti muhafadzah doanya diperbanyak imriti. Kalau yang sudah hatam imriti, muhafadzah doanya diperbanyak alfiyah. Terus mulailah ngapalin alfiyah. Dipakai atau enggak, dipelajari atau enggak, alfiyah itu banyak berkahnya. Tapi kalau jalan di tengah-tengah hutan, dan ini dirasakan sama semua santri, jalan di tengah-tengah hutan, terus ngerasa kayak ada ketakutan gitu, takut dibegal, takut sama setan, takut dilanak. Baca Muqaddimah Alfiyah tuh hatinya jadi plong. Terus santri dinamakan santri beneran kalau sudah menyambut Alfiyah. Dalam setiap langkah itu anak-anak kita harus tahu makna. Jangan cuma sesuatu yang tersirat secara zahir. Contoh, kenapa sih kalau hataman imriti pada nangis? Karena suasana bi'ah atau karena ada unsur di dalamnya? Ada karena ada tujuan atau ada karena sebuah perjalanan? Kalau diresapi anak-anak, tangisan haru itu enggak cuman sekedar karena diiringi piano, karena ada balik yang ada makna tersirat di balik daripada hataman itu. Kita udah korban, kita udah berjuang, kita udah capek, kita udah sabar, tapi sampai juga pada titik hatam. Tapi bukan berarti hatam imriti lalu dianggap segala-galanya. Tangisan itu pun menyambut kita, orang tua menyebut kita, nanti kalau udah mulai ngapalin alfiyah yang sabar, kalau udah mulai hataman alfiyah yang kuat, kalau udah mulai ngapalin alfiyah mudah-mudahan sukses gitu. Itu tuh sebenarnya tersiratnya begitu anak-anak. Jadi seakan-akan kemarin tuh kita nganterin kamu yang hataman imriti itu supaya lebih ada ghirah untuk mencapai ilmu yang lebih tinggi. Alfiyah. Minimal ya, minimal tuh imriti, tapi yang bagus ke jenjang alfiyah. Plus sambil dipuasain. Sambil dipuasain. Sambil jaga mulut. Gitu. Biar keberkahan itu tertabur. Idza khatamal 'abdul Qur'an, apabila seseorang khatam Quran atau khatam kitab-kitab yang lain, shalla alaihi sittuna malaka, maka ada 60.000 malaikat yang akan mendoakan dia. Jadi kemarin tuh bukan wali santri aja yang ngedoain kita, malaikat 60.000 juga udah hadir, cuma nggak kelihatan mata aja. Karena itu jangan disia-siain momen begitu. Abi nanti mau hataman alfiyah itu dibarengin aja, kelas uluya, kelas apa gitu. Pengurus yang mau ngapalin yang ngapalin, hatamannya bareng jadi satu. Jangan campur sama hataman-hataman sekarang. Ini hataman reguler namanya.
Tapi kalau hataman alfiyah itu pengennya khusus alfiyah, biar nanti skedulnya itu dari alfiyah, sambutan abi, langsung ceramah umum, tabligh akbar. Ya kebiasaan deh, pondok abi hataman ada 2, hataman biasa sama hataman alfiyah. Dan hataman alfiyah lebih seru lagi kan, udah berdiri 2,5 jam. Kalau lututnya nggak dikasih dempul tuh, udah teklok aja gitu. Kemudian kiai-kiai pada datang, abi panggil kiai-kiai besar. Nah, teman-teman abi pengasuh-pengasuh pondok abi ajakin semua supaya nonton, supaya kamu didoain oleh para ulama. Mimpi pengen manggilnya kayak Ustadz Abdul Somad gitu, atau Buya Yahya, atau harus ada penceramahnya. Kalau sama reguler sih nggak usah ada ceramahnya. Dan anak-anak sekalian, abi mau bertemu Ulfi tadi. Kalau ada kesempatan, ada waktu, berdoa sama Allah supaya ilmunya manfaat, lalu punya santri. Pulang dari sini mau jadi apa aja terserah. Nggak harus jadi kiai, nggak juga harus jadi bu. Nah, mau jadi kondektur, boleh. Mau jualan rujak, boleh. Mau apa enggak? Mau jualan sate ayam, sate kambing, boleh. Mau jualan bunga, nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus, ini anak-anak, hal baik-baik. Kalau versi abi ya, yang dulu cita-citanya banyak, pengen jadi Jagger gitu. Keluar dari mobil Alphard, pakai jas, dasinya bunga gitu. Dulu tuh sialnya abi tuh, nggak tahu nakalnya tuh begitu. Keren juga kalau jadi pengusaha. Itu lagi ngapalin alfiyah tuh pikirannya ke situ-situ. Turun dari mobil mewah itu disambut karpet merah gitu. Lalu masuk ke gedung-gedung kan, rapat begini apa sebagainya. Punya asisten cantik gitu. Dulu mah pikirannya begitu. Meskipun ditakdirkan oleh Allah sekarang begini gitu. Tapi anak-anak, ternyata jadi pengasuh pondok tuh ni'matun 'azimah. Nikmat yang sangat besar. Ketimbang jadi pejabat puyeng mikirin utang, menjadi pengusaha puyeng mikirin bank, dikejar-kejar juga. Ya enak sih mereka sih. Cuman yang dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu ternyata jadi bunyai dan jadi kiai, punya pesantren. Nah, kadang senyum-senyum sendiri ya, kenapa saya punya santri gitu. Amalan apa gitu, uminya atau abinya abi nggak tahu ya maksudnya. Tapi nikmatnya ya, nah. Pertama, kita kan punya santri bayar SPP anak-anak. Jadi kita nggak usah usaha kos-kosan lagi. Santri udah bayar SPP, kita jual beli nasi beratnya tuh, akadnya tuh. Nah kita bisa makan halal dari situ. Yang kedua, kita dihormati sama para murid, sama-sama santri gitu. Kamu enak nggak hidup dihormati? Enak nggak hidup dihormati? Enak. Mau hidup ditagih utang apa hidup dihormati? Terus dilayani anak-anak. Dilayani. Bayangkan kamu menggaji pembantu 2 juta per bulan, menggaji supir 3 juta per bulan, menggaji satpam 3 juta per bulan, dan kiai nggak perlu gaji itu semua. Paham tuh?
Belum nanti lebaran nih, atau khataman nih, atau wali santri datang, rempeyek ada, bolu ada, jaburan ada, amplop ada. Nggak tahu lah, kita sampai makan tuh, Abi kadang-kadang lapar, kadang-kadang kekenyangan. Ini warna-warna makanan banyak banget. Itu luar biasa. Apa maksudnya bagi Abi sih enak. Yang ke selanjutnya, kita tuh dulu ngapalin Imriti, ngapalin Alfiyah. Kalau pulang-pulang nggak punya santri tuh, beton, khalin min uqulina, itu semua akan hilang dari akal-akal kita. Kita kerja di pabrik lah misalnya, jadi pembantu lah, jadi apalah, ngurusin suami lah, ngurusin ini, hilang semua. Al-mubtadas munrafuhum abadu. Ayo mbak, lanjutin mbak. Ustaz, jangan bicarain itu. Ya karena kita sudah punya dunia lain. Beda kalau kitanya seorang ustadz yang ngulang lagi Imriti dengan mengajarkan kepada para santri. Hafal Quran, hafal Alfiyah, hafal Imriti, nggak jadi nyai itu aneh. Dan pasti hilang. Manfaatnya ilmu itu karena ngajarin ke orang lain. Manfaatnya itu. Terus kita nanti kalau punya anak, kitanya kerja, harus ada babysitter anak-anak. Punya perlu babysitter? Enggak perlu. Anak ada yang nganterin ke sekolah. Fid dunya hasanah. Terus kitanya juga malu nggak sholat tuh. Males-malesnya kiai itu sholat paling cepet. Nggak pengen nggak sholat. Belum meninggal lah kayak santri ziarah, tamu ziarah, wali santri ziarah, jamaah ziarah, enak didoain. Fid dunya hasanah wa fil hasanah. Lalu anak kita tuh insya Allah bisa jadi soleh. Kenapa? Lingkungan kitanya tuh pesantren. Kita punya santri. Pasti anak-anak kita mainnya sama santri. Jadi terdidik dari kecil tuh pengen jadi santri. Nggak wifi-an di warung gitu tuh. Nggak jadi anak pang. Nggak ngerti pacaran-pacaran di sekolah. Anak-anak kita terjaga banget. Emas sekarang udah geger pengen mondok banyak. Kapan lagi? Udah himahnya tuh udah ada. Tersulut semangatnya dari mereka. Lalu ketika meninggal dunia, kamu ngamalin ilmu semua pahalanya itu untuk sang guru, untuk sang pengasuh. Kan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatin aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diajarkan ke orang lain. Abi ngasih ilmu sama Fitri jaga sholat jamaah. Abi meninggal dunia, setiap sholat jamaah yang Fitri kerjakan itu untuk kuburan juga. Nikmatnya itu baru 1 murid. Kalau udah 10 murid ngamalin semua, wayang gitu maksudnya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada cita-cita yang paling mulia fid dunya hasanah fil akhirah selain memang Allah berkahi kamu punya murid, punya santri taklim. Asal santrinya taklim. Kalau santrinya nggak taklim ya rugi. Kalau santrinya nakal-nakal ya jangan. Doa dari sekarang. Terus kitanya yang bagus perilakunya. Biar nanti al-jaza'u biqadril amal. Ma makna al-jaza' biqadril amal? Balasan itu sesuai dengan amal. Kita khianatin orang, suatu ketika awas. Kita bohongin orang, suatu ketika awas. Kita nipu orang, suatu ketika awas. Kalau kita nggak pernah nipu orang sih, pengen ditipu nggak bisa-bisa nak. Kita baik sama orang, suatu ketika alhamdulillah. Kita taklim sama orang, berterima kasih, suatu ketika Allah kirim orang-orang yang tahu terima kasih. Kita taklim kepada pondok dan mahabbah, baik kepada pesantren, pada Rasulullah, nanti ada pengikut-pengikut kita yang baik sama kita. Itu al-jaza biqadril, namanya ilmunya ilmu tabur tuai.
Kita menabur, kita yang menuai. Kita yang menanam, kita yang panen. Adakah orang yang nanam semangka kemudian panennya kecubung? Ada nggak? Enggak, semangka panennya pasti semangka. Kamu baik, pasti dibaikin anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baru abaakum tabarroakum abnaukum. Baiklah kalian sama orang tua, maka anak-anak kalian akan baik kepada kalian. Itu namanya ilmu tabur tua. Yang punya pesantren, kamu tuh yang bener, yang baik di pondok. Nanti ketika jadi ibunya, jadi kiai, itu santri-santri yang terbaik. Santri yang nggak baik dengan sendirinya keder lah bawahnya. Yang datang santri baik, yang tersisa santri baik. Yang nggak baik, ya ini kamunya harus baik dulu. Kalau pengen anaknya baik, kita harus baik sama orang tua. Kalau kita nanti pengen perusahaan, staf-stafnya, manajernya, kita jadi CEO nih. Staf-stafnya, manajernya, karyawan baik, kitanya tuh ketika jadi karyawan baik dulu. Itu namanya ilmu tabur tua. Kalau Abi nggak maksa kamu harus jadi ibunya, ya nah, sesuai profesi. Tapi awas, hati-hati. Ini zamannya zaman serba canggih dan AI. Nggak usah banyak pilihan. Saingan kita udah terlalu banyak. Mau jadi apa kamu? Sudah terlalu banyak anak-anak. Kamu itu dihadang oleh sejuta manusia yang terseleksi. Pengen jadi pengacara. Pengacara di hari ini aja udah belaratan tuh pada nggak laku. Bahkan pengacara nawar-nawarin diri, ayo sini perkaranya diurus sama saya, diurus sama saya. Jadi sekarang tuh pengacara lagi nyari perkara. Bahkan kalau ada orang punya kasus, seneng, mudah-mudahan nanti ditangani sama saya. Kalau kita loncat ke pengacara yang lain, tersinggung. Pengen jadi tukang pijet, udah banyak tukang pijet. Ngantri sudah. Bisa jadi pijetan kita kalah enak sama orang lain. Nah, lari ke orang lain. Sebenarnya sekolah pesantren juga sudah banyak. Tapi rahasianya pesantren yang santrinya hebat-hebat tuh gak banyak. Yang santrinya hebat-hebat, kuat-kuat, ta'lim mahabbah, itu gak banyak. Kamu tanya sama alumni pesantren. Ada alumni pesantren, Mbak, gimana Mbak dulu mondok di sana, gimana dulu mondok di sana? Gak akan sama anak-anak. Dan harus dipertahankan begini. Kita harus merawat bunga supaya kupu-kupu pada masuk. Jangan merawat sampah. Kalau merawat sampah yang masuk adalah lalat. Pengen didatengin siapa? Apakah ada lalat masuk? Ada tamu gitu. Lalat tuh gini, nyamuk, lalat nggak ada yang seneng. Kalau tamu indah banget kalau kupu-kupu warnanya merah, kuning, hijau ini. Ya aja tuh enak. Ya, meskipun dulunya lalat, tapi meskipun dulunya itu ulat. Tapi orang kan suatu ketika pasti bisa berubah. Dari ulat sampai jadi kupu-kupu. Kalau toh tidak kesampaian cita kita punya pesantren, minimal kitanya udah berusaha. Kita jadi soleh. Mudah-mudahan anak kita soleh. Kalau anak kita nggak soleh, cucu kita soleh. Jadi kena semua nih anak-anak. Nanti kita mau ilmin yuntafa'u bi, ilmunya tuh man. Awwaladin solihin yad'ulah, punya anak yang soleh. Itu dua. Kiai itu punya dua-duanya. Mungkin yang pertama sodakotin jariah, jarang lah. Karena kadang kiai itu mindsetnya nggak mau bangun musola, bangun masjid. Kalau sodako jariah itu ada di musola, ada di masjid. Sodako jariah tuh. Tapi biasanya kiai itu nolongin orang yang lagi nangis tuh biasanya. Buat susu anak saya ya dikasih. Kontrakan saya habis ya, besok ditagih-tagih dikasih. Hilang seketika. Namanya bukan sodakotin. Kalau sodakotin jariah bangun pondok. Kita bangun pondok di der. Habis itu ada cita-cita. Kalau saya kaya raya, pengasuhnya siapa, yang ngasuh pondok siapa, saya pengen nyumbang-nyumbang pondok aja gitu.
Kan setiap bacaan mereka, setiap sholat mereka, setiap aturan yang mereka taati, semua pahalanya tuh buat saya. Karena mereka duduk di keramik yang saya beli. Gitu tuh. Pahala kamu itu banyaknya ke Abi. Alhamdulillahnya. Jadi Abi tuh sebenarnya ada santai sih sebenarnya hidup. Tinggal nonton bola aja. Ronaldo sama Messi gitu. Ya, tapi jangan ninggalin sholat kan nggak boleh. Nah, pahalanya udah disuruh supply sama kamu semua. Abi tuh seneng kalau kamu soleh dan baik. Kepikiran aja kalau kamu nakal di pondok apa. Qadarullahnya tuh nggak jadi pengusaha, udah jadi pengasuh pondok saja tuh udah nihayah. Udah apa ya, ada di puncak aja, seneng banget tapi tuh udah. Seneng banget. Alhamdulillah wis nggak apa-apa, nggak jadi pengusahanya. Jadi pengusaha kan repot, bayar karyawan, menghandle karyawan yang khianat misalnya, ngurus karyawan yang nanti khawatirnya menghabiskan resep kita, saingan punya kompetitor banyak. Begitu juga pejabat. Terus jadi pengasuh pondok tuh adem ayem, bisa santai, bisa duduk, bisa apa. Kamu kalau capek diapain? Pijetin. Kalau jadi bunyai, bayar nggak pijetannya? Bayar nggak? Tapi kalau nggak jadi bunyai, bayar pijet. Suruh tukang kebun, anuin itu taman-taman saya, harus bayar. Nggak bisa nggak bayar tuh anak-anak. Ini bikin taman nih, andaikan laula mangarib, kalau nggak ada mangarib, ini biayanya gede banget. Biaya itu lebih kepada si tukangnya ini yang mahal. Bayar tukang itu 150.000. Andaikan tukangnya 5, berarti 750.000. Lumayan juga, itu satu hari 750.000 hanya untuk tukang. Belum ngasih makan pagi-pagi tuh, habis 50, 70, 80 mah. Jaburannya, apanya, capek. Mangarib dikasih sama Habib pura-pura nggak mau. Nggak usah. Kalau ada Habibnya dimakan. Habibnya keluar habis semua. Tapi tuh begitu anak-anak, artinya tuh alhamdulillah gitu, saya Abi sih tidak merasa diri Abi berkah, nggak boleh kan begitu. Tapi mudah-mudahan sih artinya al jaza bi qadril amal. Alhamdulillah. Terus kamu sih yang mondoknya tuh anak-anak, pesantren ngabdinya yang benar. Harapan Nabi sih, ngapalinya yang benar, jangan ngebahas hal-hal yang luar. Bahas ilmu. Allah takdirin kamu punya pesantren, alhamdulillah, nikmat banget itu. Pesantren tuh raja kecil, bahkan di atas presiden ya kayak gitu. Presiden dibully loh, tahu? Anak dijagain, sapam gratis, akhirat dapat, dunia dapat, tuh kayak enak banget anak-anak. Kalau bisa doa seperti itu doa, kalau nggak bisa mudah-mudahan anak kita jadi mulia begitu. Mulia banget jadi seorang. Tapi jangan ustadz kampung mah ya Abi kurang minat ya. Kayak jadi ustadz yang maghriban tau kan, ngaji maghrib tuh, atau jadi guru kiroati atau apa tuh, kayak murid mah banyak tuh, 200-an murid sampai 300. Kalau sore tuh nanti majelis kita banyak yang datang tuh, bapak-bapak, ibu-ibu bawa anaknya pakai motor ngantri tempatnya. Enak sih kayak gitu, cuman kayak si anak santri mukim anak-anak. 10 santri mukim lebih baik daripada 200 santri PP, kalong namanya, santri kalong. Kan ada istilah al-usfuru fil yaddi khairun min alfi tuyurin fis syajarah. Satu burung yang ada di tangan kita itu lebih baik daripada 1000 burung yang ada di atas pohon.
Jadi makan di sini, tidur di sini, ngobrol di sini, apa di sini tuh nikmatnya luar biasa. Bagi Abi mas santri segala-galanya. Ya daripada Abi jadi mubalik ngurusin santri, yang ngurusin santri aja. Tapi ketika kamu diamanahi jadi bunyai dan jadi paya itu yang benar. Jangan doktrin yang enggak. Kan ngedoktrin. Jangan doktrin yang enggak. Kalau haram dibilang haram. Kalau halal bilang bunyai musik tuh boleh enggak boleh. Bunyai lagi musikan ya. Ya, bunyai lagi dosa nak gitu. Gitu. Jangan ngajarin yang enggak. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Jangan memanfaatkan santri. Harus tanggung jawab. Santri yang sakit diperhatiin. Santri harus begitu anak-anak. Enak bener jadi pengasuh pondok, tapi hisabnya kelak di akhirat pun nggak main-main. Karena titipan orang tua. Orang tua nitipin anaknya ke pondok tuh pengen jadi bener atau pengen jadi rusak? Jadi bener. Bisa nggak wahai kamu Faunia jadi bunyai, santrinya baik-baik? Pengen jadi pengasuh pondok? Pengen ya Allah. Fid dunia hasanah pengen, fil akhirati hasanah pengen. Tapi awas ancamannya hisabmu. Kalau nggak bertanggung jawab, lengah sedikit. Nah, Abi tuh kalau kepikiran begitu tuh nggak pengen santri Abi tuh kayak melenceng begitu tuh. Tak awasin semuanya. Nggak bisa diawasin, lepas kontrol, udah aja jangan dulu Abi. Itu pikiran Abi. Ini ngejanggal hisab namanya orang begitu. Bakal ditanya, dicecer. Yang penting sholat lima waktu udah bener. Meski liburan itu tanggung jawab orang tua. Nah. Di pondok tanggung jawab Abi, liburan kamu ngapa-ngapain dosanya orang tua. Jadi kamu jangan hanya ngasih pahala ke Abi, ngasih juga pahala ke orang tua. Sholat jamaah santri kewajiban Abi. Kamu ngaji rajin nggak kewajiban Abi. Apa kewajiban Abi? Hitung-hitung ini udah bener, ini long lagi. Ah ini begini, nyesek lagi Abi, itu begitu lagi. Tapi dari sekian banyak profesi, hak yang paling menyenangkan di dunia akhirat udah masuk pondok. Kamu bisa ngulang-ngulang alfiyah lagi, bisa ngulang-ngulang ini lagi, bisa ngulang. Kamu belajar kitab nih, matang kitabnya, terus pulang-pulang jadi pembantu rumah tangga, pengen resnya tuh gimana? Oh, Pak Habib punya temen waktu di pondok tuh ngomong bahasa Arabnya tuh ngelotok banget. Sekarang ngomong bahasa Arab sih, bisa sama sekali nggak bisa sekarang. Jadi kayak hilang ditelan bumi. Ada yang hafal Quran 30 juz anak-anak, hafidul Quran, suruh sambung ayat amma yatasalun udah saklek nggak bisa. Kita nggak boleh menilai orang ilmunya nggak manfaat, nggak boleh. Tapi kadang-kadang kasihan ya, malang sekali. Sesuatu yang dulu diperjuangkan dibuang begitu aja. Kayak kamu hataman Imriti kemarin itu atau hataman Alfiyah, itu seakan-akan seperti menemukan emas, didoain malaikat, didoain wali santri. Itu emas kira-kira mau kamu buang apa kamu simpan? Tapi banyak yang ngebuang. Ngapalin Imriti matang-matang, bener-bener nahu soroknya bagus, apanya bagus, dibuang gitu aja. Karena hawa nafsu. Maksiat lah, apalah, dan sebagainya. Gak bisa. Penghafal Quran, penghafal kitab dicampur-campur sama maksiat tuh gak bisa. Tapi bagi Abi, kamu belajar aja yang rajin. Adapun nanti nggak jadi bunyai, nggak jadi Pak Yai misalnya. Yang penting kamu sudah belajar. Allah nggak buta kan begitu. Allah akan membalas semua amal perbuatan kita. Minimal Allah akan membalas kita dengan perbuatan baik, ketemu sama jodoh yang baik, ketemu sama tetangga yang baik, ketemu sama circle pertemanan yang baik, ketemunya sama orang-orang ini.
Kalau sampai nggak ketemu sama orang-orang baik dan ketemu sama orang-orang calon pengkhianat, ada sesuatu dalam diri kita. Kita bakal disakiti, bakal dikhianati, bakal ditinggalin, bakal dibikin nangis, bakal dijauhkan dari orang tua. Maka apa yang kita lakukan ini semuanya, kalau tujuannya misalnya nggak sampai, maka minimal Allah pertemukan kita dengan orang-orang baik. Paham kan begitu? Hati kita tenang anak-anak. Kalau dipertemukan dengan orang-orang baik, itu tenang hatinya kita. Ninggangnya kita ketemu sama orang jadi jodoh kita, itu beneran baik. Bukan baik di awalnya aja, beneran baik. Nanti kita punya rumah, ternyata tetangga-tetangga kita baik lagi. Itu berarti kamu punya amalan sesuatu, punya rahasia. Tapi kalau Allah tabrakin kamu dengan orang-orang yang kelak akan menghancurkan kamu, dikhianati, atau kondisi kamu yang utangnya sampai mepet, sampai harus pinjam ke bank, sampai harus ini pusing, ditagih dan sebagainya. Artinya ada sesuatu yang harus kita koreksi. Kenapa hidup kita susah gitu? Abi Umi itu punya utang hanya sama santri aja. 100, 200, 50 ribu, 5 ribu. Anggap aja nggak punya utang dibandingkan aset saya, bahasa Abi. Aset saya miliaran bahasanya. Punya ijazah satu katanya. Asetnya nah. Punya SK KUA aset, punya pesantren aset, punya santri aset, punya mobil aset. Follower TikTok itu aset. Jangan dikira, iya kamu nggak bisa nyari follower segitu tuh anak. Itu tuh aset. Ilmu juga aset. Anak soleh juga aset. Allahu a'lam.